Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita akan bikin bubble bread. Jadi adonan rotinya kita bikin kecil-kecil terus kita gabungin jadi satu. Jadi kayak roti sobek mini gitu ya teman-teman. Bentuknya kayak bubble-bubble, bikin gemes dan tekstur rotinya sendiri lembut dan empuk banget. Di sini Umi pakai resep roti kental manis karena menurut Umi adonan dari resep ini tuh agak lambat ya untuk proses pengembangannya. Jadi saat kita membentuk adonan yang cukup banyak, adonan pertamanya itu nggak gampang overproofing teman-teman, atau overproofingnya tuh nggak keterlaluan. Dan karena nggak overproofing, ini bisa teman-teman perhatikan permukaan dari rotinya sendiri nggak ada yang keriput alias mulus semuanya. Tuh lembut banget ya rotinya. Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl. Tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 4 gram ragi instan. Aduk tepung dan ragi sampai tercampur rata. Dan kalau udah tercampur rata, kita bentuk cekungan di tengah-tengah. Tambahkan 90-100 ml air dan 100 gram kental manis. Di dalam kental manis sendiri sudah ada kandungan sukrosa dan juga krim susu, jadi kita nggak perlu pakai gula pasir dan tambahan telur, rotinya bakalan tetap lembut dan empuk. Aduk bahan cair sampai setengah tercampur, dan kalau udah setengah tercampur kayak gini, selanjutnya tambahkan dengan 30 gram margarin atau teman-teman bisa pakai butter. Tambahkan juga setengah sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Aduk-aduk kembali sampai margarin dan juga garamnya agak tercampur dengan adonan. Nah, kalau udah mulai agak tercampur, selanjutnya bisa kita ulen manual dengan tangan atau kalau mau di mixer juga boleh banget. Untuk mempercepat prosesnya, di sini akan Umi gunakan mixer ya. Di sini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai teksturnya menjadi kalis dan elastis. Ciri-ciri adonan yang kalis adalah ketika adonannya sudah tidak menempel di dalam wadah. Dan setelah dimixer selama kurang lebih 7 menit, ini adonannya sudah mulai kalis dan akan kita cek ya untuk keelastisannya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, adonannya sudah tidak menempel di wadah dan teksturnya juga sudah cukup mulus. Selanjutnya akan kita cek untuk keelastisannya. Caranya gampang banget, kita lemuri dulu tangan dengan sedikit margarin, kemudian kita ambil sedikit adonan, kita rentangkan perlahan sambil digoyang-goyang, dan kalau sudah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau window pane, tandanya adonannya sudah siap untuk kita gunakan. Bulatkan adonan sampai permukaannya mulus. Selanjutnya, ini adonannya akan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat atau kita istirahatkan selama kurang lebih 45 menit atau tergantung dari suhu sekitar. Dan setelah diistirahatkan selama kurang lebih 45 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya kita kempiskan adonan. Nah, kalau adonannya udah kempis kayak gini, selanjutnya kita pindahkan adonan ke alas kerja atau ke alas datar. Kita bagi adonan jadi beberapa bagian dan di sini akan Umi bagi jadi 36 bagian yang masing-masing bagiannya beratnya kurang lebih 13 gram. Kalau pengen ukurannya lebih kecil lagi, teman-teman bisa timbang per adonannya kurang lebih 10 gram. Nah, setelah adonannya dibagi-bagi jadi 36 bagian, selanjutnya kita ambil satu adonan, kemudian kita kempiskan sampai rongga udaranya benar-benar keluar. Selanjutnya kita balik dan kita rounding sampai permukaannya halus dan juga mulus. Setelah mulus, bagian bawahnya kita cubit-cubit supaya tertutup rapat. Kita ulangi lagi, kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita kempiskan supaya permukaannya nanti bisa halus dan mulus. Selanjutnya kita balik dan kita rounding sampai permukaannya benar-benar halus dan mulus. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau adonannya sudah dibulatkan semuanya, selanjutnya akan kita susun ke dalam loyang.
Untuk loyangnya di sini Umi pakai loyang persegi ukuran 22 cm. Oh iya, saat membulatkan usahakan agak cepat ya teman-teman supaya adonan yang lainnya tidak menunggu terlalu lama. Dan setelah adonannya kita susun, selanjutnya kita istirahatkan adonan selama kurang lebih 30-35 menit. Setelah diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit, ini adonannya sudah mengembang 80%. Selanjutnya di bagian permukaannya kita akan oles dengan susu cair full cream. Teman-teman bisa juga pakai susu evaporasi ya, nanti hasilnya bakalan mengkilap dan bagus banget. Selanjutnya beri potongan keju, dan untuk potongan kejunya di sini Umi letakkan selang-seling ya teman-teman. Karena nanti di bagian yang belum diisi dengan parutan keju akan kita isi dengan selai coklat. Nah ini dia hasilnya, cantik banget ya teman-teman, adonannya juga nggak ada yang overproofing. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian kita oven di suhu kurang lebih 170 sampai 175 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit atau sampai rotinya matang. Kalau teman-teman pakai oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar dan di oven selama kurang lebih 30 menit atau sampai rotinya matang. Dan setelah di oven selama kurang lebih 30 menit, ini rotinya udah jadi ya teman-teman, udah matang. Selanjutnya kita keluarkan roti dari oven. Dan dalam keadaan panas-panas, ini langsung kita oles permukaannya dengan margarin atau butter. Dan setelah dioles pakai margarin, ini bisa teman-teman perhatikan permukaan dari rotinya glowing dan cantik banget ya. Dan dalam keadaan panas-panas, ini kita keluarkan rotinya dari loyang. Terus kita buka baking papernya. Dan kita balik kembali. Nah, ini dia bubble bread. Roti sobek mini yang teksturnya lembut dan empuk banget dengan permukaan roti yang mulus dan glowing. Saat disobek langsung kelihatan kalau rotinya empuk dan lembut banget dengan serat yang halus dan panjang-panjang. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan seratnya halus banget ya teman-teman. Tuh, lembut banget rotinya. Supaya lebih enak, di sini di bagian yang belum Umi kasih topping keju akan Umi lubangi. Di sini Umi melubanginya pakai spuit ya, kalau nggak ada teman-teman bisa pakai sedotan. Setelah dilubangi, selanjutnya bisa diisi dengan selai coklat. Di sini Umi pakai selai coklat merek Tulip, teman-teman bisa pakai merek yang lain juga. Dan setelah diisi selai coklat, rotinya jadi kelihatan enak banget. Jadi ada rasa coklat dan juga rasa keju. Umi mau coba dulu yang rasa keju. Pas disobek udah kelihatan ya, seratnya tuh halus banget, udah nggak diragukan lagi. Yang rasa keju ini rasanya lebih ketawar dan gurih. Tuh, seratnya tuh panjang-panjang dan halus banget. Teksturnya juga kelihatan empuk dan lembut. Dan karena mini, ini bisa kita makan dengan one bite. Selanjutnya kita coba yang rasa coklat. Pas disobek atau pas dicubit, ini udah kelihatan kalau seratnya benar-benar halus dan lembut. Permukaan dari rotinya juga nggak keriput dan mulus banget. Langsung kita coba, bismillah. Enak banget teman-teman, coklatnya langsung lumer. Tuh bisa kelihatan ya, lumer banget. Tekstur rotinya lembut, empuk, dan ini bisa dinikmati bersama keluarga ya, karena bentuknya kecil-kecil, imut, dan lucu banget. Dan mungkin segitu dulu tutorial yang bisa Umi berikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.